Inasar berhasil mengevakuasi korban dari reruntuhan sebuah gedung di Yangon, Myanmar. Dalam pencarian tersebut, anjing pelacak K9 Walet berhasil menemukan satu titik sumber bau yang diduga berasal dari korban. Regu Charlie, tim Inasar bersinergi dengan tim rescue dari berbagai negara lainnya, diantaranya Fire Brigade Myanmar, tim rescue Filipina, dan tim rescue Vietnam yang sudah ada lebih awal. Setibanya di lokasi yang dituju, tim Inasar langsung berkoordinasi untuk melakukan pencarian bersama pada beberapa titik. Inasar berhasil mengevakuasi satu jenazah dari bawah runtuhan bangunan. Sebelumnya, tim Fire Brigade Myanmar juga meminta tim Inasar untuk dapat melakukan asesmen di beberapa titik yang merupakan area hotel. Junta militer Myanmar mengumumkan jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Myanmar telah meningkat hingga lebih dari 3.000 jiwa saat negara tersebut diguncang gempa bermagnitudo 7,7. Pemerintah Indonesia mengirimkan tim kemanusiaan hingga bantuan kebutuhan korban gempa Myanmar. Hingga kini, tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR berhasil menemukan 5 jenazah korban gempa di sana. Bagaimana kondisi di sana dan apa saja tantangannya bagi tim INASAR? Dan kita akan menanyakan langsung kepada tim leader INASAR, Yopi Haryadi. Pak Yopi, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Yopi, kita tentu bersyukur 5 korban berhasil ditemukan jenazah begitu oleh tim INASAR di sana. Bisa Anda gambarkan sebetulnya seberapa sulit medan di sana? Apakah ini memang fokus pada rumah tapak atau landed house atau model apartemen atau bangunan tinggi begitu, Pak Yopi? Baik, dapat kami sampaikan, untuk korban yang memang sulit untuk dievakuasi itu rata-rata terdapat di dalam gedung ataupun apartemen ataupun hotel. Jadi dapat kami sampaikan, kami menemukan dan mengevakuasi 4 jenazah itu di komplek apartemen perumahan ASN Myanmar. Itu rata-rata bangunan bertingkat 4 atau 5. Jadi disitulah yang mengalami kesulitan untuk akses untuk dapat mengevakuasi korban. Kemudian satu korban juga dapat kami evakuasi bersama-sama dengan tim dari negara lain, yaitu di Jet Hotel, ya. Jadi bangunan kurang lebih 6 lantai itu untuk dapat kami evakuasi dan masih terindikasi masih ada korban di sana. Oke, Pak Yopi, sebetulnya untuk di sana seberapa sulit aksesnya, baik untuk tim rescue-nya, baik untuk alat-alat yang dibawa untuk bisa masuk, atau jangan-jangan memang tata letak bangunannya menyulitkan untuk kemudian proses evakuasi dilakukan, Pak Yopi? Baik, untuk akses memang ya rata-rata itu dapat kami sampaikan, misalkan bangunan bertingkat 4, satu lantai atau lantai yang paling bawah itu tuh sudah terhimpit oleh lantai 2. Jadi bisa dibilang amblas ya. Jadi disitulah letak kesulitannya, karena memang harus kita membuat suatu akses ya, ataupun untuk dapat melakukan penetrasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Rata-rata yang terjadi demikian, Pak, di wilayah Myanmar ini. Oke, Pak Yopi, Anda tadi sudah mengatakan bersinergi dengan banyak tim SAR dari negara lain. Soal peralatannya itu bagaimana, Pak? Apakah yang dibawa oleh teman-teman INASAR itu sudah cukup atau banyak alat-alat yang dari Myanmar yang memang dibutuhkan untuk menyelamatkan korban di sana, Pak Yopi? Dapat kami sampaikan bahwa INASAR ini sudah berkualifikasi standar internasional ataupun sebagai medium user internasional. Jadi standar peralatan yang kami miliki memang sudah sesuai standar secara internasional, sama juga dengan yang dimiliki oleh Singapura, Malaysia maupun Amerika Serikat. Dan kita memang dibutuhkan untuk dapat melakukan akses di lokasi-lokasi yang memang sulit ya. Jadi kalau tim-tim yang tidak berklasifikasi, mungkin rata-rata mereka bisa mengevakuasi korban itu di surface-nya. Akan tetapi apabila ada korban yang terjepit, terhimpit, dan lain-lain, peralatan mereka kurang memadai. Disitulah dibutuhkan tim user internasional untuk dapat membantu untuk mengevakuasi korban-korban yang dalam keadaan sulit, termasuk juga yang dilaksanakan oleh INASAR atau dari Indonesia Search and Rescue. Baik, baik. Tentu kita bersyukur dengan kualifikasi dan kemampuan itu dari teman-teman INASAR. Pak Yopi, kalau begitu sejauh ini berapa atau bagaimana proyeksinya, seberapa banyak titik yang masih ada
mungkin korban sudah meninggal dunia belum terevakuasi dan sebetulnya apa ya, tingkat kemungkinan hidupnya seperti apa di sana untuk korban-korban yang terjepit begitu Pak Yopi? Dapat kami sampaikan bahwa ada 3 kota yang terdampak, ya, 3 kota besar yang terdampak di Myanmar ini, yaitu di Naypyidaw, di Mandalay, dan di Sagaing. Nah, untuk Inasar sendiri beroperasi di Naypyidaw. Secara keseluruhan, berdasarkan laporan masih ada sekitar 380 orang yang masih dinyatakan hilang, dalam artian masih belum ditemukan. Dan untuk kemungkinan hidup sampai dengan hari ke-6 kejadian atau sampai dengan hari kemarin, itu masih ada 1 orang yang ditemukan dalam keadaan hidup. Jadi untuk total sampai dengan kemarin yang dievakuasi dalam keadaan hidup itu kurang lebih ada 4 orang yang masih bisa dievakuasi dalam keadaan hidup. Kami masih tetap berharap untuk tetap dapat melakukan pertolongan terhadap korban yang hidup, akan tetapi dari masyarakat pun minta apabila memang dapat dievakuasi jenazah keluarga mereka, itu sangat-sangat mereka harapkan. Dari masyarakat sendiri itu sangat membantu, bahkan memberikan dorongan permakanan, ya, logistik, makanan, minuman, dan mereka secara ramah menyambut kedatangan tim Indonesia, termasuk juga dengan Fire Brigade Rescue dari tim Myanmar, dan kita sudah melaksanakan sinergi dengan baik. Oke, Pak Yopi, untuk Inasar sendiri sebetulnya dijadwalkan sampai kapan dan berdasarkan pantauan atau proyeksi Anda sejauh ini sebetulnya butuhkah waktu tambahan atau waktu yang ditentukan di awal itu sudah cukup untuk membantu evakuasi di sana? Secara standar bahwa sebagai medium user international team, itu kami diharapkan dapat beroperasi selama 7 hari di lokasi. Akan tetapi apabila memang dibutuhkan, kami dapat melaksanakan lebih dari itu dengan dukungan logistik yang cukup baik, ya, dengan dukungan dari pihak KBRI maupun dari BNPB, jadi tidak menjadi permasalahan bagi kami. Akan tetapi dari otoritas Myanmar sendiri sudah menyatakan bahwa mereka sudah menentukan bahwa untuk pencarian dan pertolongan segera dihentikan karena akan mereka melanjutkan dengan proses recovery. Di sini kita akan tetap membantu dari rakyat Myanmar apabila memang tetap dibutuhkan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Demikian, Pak. Oke, Pak Yopi, kalau begitu soal cuaca itu seberapa di sana juga menjadi tantangan bagi teman-teman Inasar? Apakah kalau di Jakarta tentunya ini kan musim penghujan begitu ya, sering hujan tipis dan juga lebat. Apakah itu menjadi kondisi yang sama dan juga tantangan bagi teman-teman Inasar di sana, Pak Yopi? Untuk cuaca sendiri, terakhir dari informasi teman-teman yang ada di site, itu bisa mencapai 44 derajat. Tentunya ini akan menyulitkan bagi tim untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Akan tetapi hal tersebut masih tetap bisa dihadapi oleh teman-teman semua. Sampai saat ini tidak ada keluhan untuk cuaca tersebut, walaupun memang berbeda dengan kondisi yang ada di Jakarta atau di Indonesia pada saat ini. Selain dari cuaca tersebut yang menjadi kendala, memang faktor komunikasi. Banyak jaringan komunikasi yang terputus, sehingga kami mengalami sedikit kendala untuk dapat menggunakan komunikasi. Tapi kami menggunakan sistem komunikasi satelit untuk dapat tetap memonitor tim dengan base of operation yang ada di sini. Demikian, Pak. Oke, Pak Yopi, kalau begitu soal air bersih seberapa itu terdampak begitu atau kemudian menyulitkan pula para teman-teman relawan di sana, Pak Yopi? Ya, untuk air bersih memang dikarenakan listrik banyak yang mati, banyak yang padam, itu menjadi kendala tersendiri. Akan tetapi kami berhasil mendapatkan pasokan air bersih dengan cukup baik, sehingga alhamdulillah sampai saat ini untuk pasokan air bersih kami upayakan dengan kita menggunakan genset dan lain-lain, itu dapat kita dapatkan untuk pasokan air bersih untuk tim maupun warga sekitar. Demikian, Pak. Baik, baik. Pak Yopi, terima kasih atas informasi dari Anda, Yopi Haryadi, tim leader Inasar yang membagikan informasi bagaimana tantangan teman-teman Inasar. Tentu doa terbaik kami bagi teman-teman di sana untuk selalu selamat dan bisa tepat waktu untuk menjalankan tugasnya di Myanmar. Terima kasih sekali lagi Pak Yopi, selamat sore dan Terima sehat kasih selalu. kembali, Bapak.